أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, kita bisa kembali bertemu dalam kajian surat tafsir Quran. Alhamdulillah kita telah memasuki surat Al-Baqarah. Masih panjang sepertinya perjalanan Ustaz. Mohon. Tidak berlama-lama kami kepada Ustaz silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, insyaallah di subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 11 dan seterusnya. Sebelum diterjemah dan juga ditafsir melalui referensi tafsir Al-Quranil Azim Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seperti biasa kita akan baca dulu sama-sama ya, kaji dulu sama-sama dari mulai ayat 11 sampai ayat ke-15 saja cukup dibaca. Pas pakai penak ayatnya. Ayat. Oke, diawali dengan ta'awudz. Setelah ta'awudz langsung ke ayat 11. Nuhun, jazakumullah khairan. Mangga Pak Bu orang sasarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, kami hanya
melakukan kesolehan, perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana berimannya orang-orang. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami mesti beriman seperti berimannya orang-orang bodoh, orang-orang tolol. Ala innahum humus sufaha, ingatlah sungguh mereka itu orang yang bodoh, mereka itulah yang tolol. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka orang munafik ini bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka berpaling atau pergi menemui setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sungguh kami ini beserta kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanyalah mempermainkan, mengolok-olok mereka, yakni orang-orang Islam. Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas ya, permainan mereka, olok-olok mereka itu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka itu terombang-ambing. Bapak Ibu ikhwati iman rahimakumullah, ini pembahasannya tentang orang-orang munafik sebagaimana diterangkan di pertemuan sebelumnya. Sulit bahkan tidak bisa bagi kita untuk mengenali orang munafik itu secara hakiki, karena munafik itu mereka mendohirkan keislaman dengan jawarih, dengan anggota badannya, dan mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dengan demikian maka secara dohir mereka itu muslim, tapi secara batin, secara hakiki mereka itu kafir sebenarnya. Maka di ayat kemarin dari mulai ayat 6 sampai ayat ke-10 diterangkan hasil akhir endingnya orang kafir dan orang munafik itu sama, yakni adzabun adzim atau adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi hakikatnya hanya ada dua golongan saja, muslim dan kafir. Munafik itu bukan di tengah-tengah sebenarnya. Di tengah-tengah tongkek kan di sana hanya ada surga dan neraka. Tengah-tengah di mana? Jadi mesti ada tempat kembali bagi munafik. Kemana ya? Makanya kita terangkan kemarin, dohirnya ke muslim, tapi hakikatnya ke kafir. Karena hatinya ini ya, menyembunyikan kekafiran, maka yang diungkap dalam Quran itu nifakul amali. Jadi ciri-ciri munafiknya. Karenanya tidak bisa kita sebutkan seseorang itu sebagai munafik hakiki, susah. Tapi paling amalnya seperti amal orang munafik, sehingga disebutkan amal orang munafik itu seperti bagaimana sih? Kan kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut 3, itu bukan batasan. Idza hadatsa kadzaba, jika berkata dusta, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji ingkar, wa idza tumina khona, jika diamanati khianat. Kalau ada orang yang berbohong bukan berarti dia itu munafik, tapi nifakul amali, dia melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang munafik. Nah, ayat-ayat ini menerangkan tentang nifakul amali, amal-amal orang munafik. Di ayat 11 disebut orang munafik itu akan merasa dirinya paling benar, dia sombong, tidak mau dinasehati. Itu ciri orang munafik. Jadi kalau ada orang yang memang dia meremehkan orang lain, tidak mau dinasehati, tidak mau menerima kebenaran, asapang aingna gitu, paling benar sendiri, yang lain pokoknya mah salah, pokoknya mah surga teh milik saya sekeluarga, yang lain punten-punten ke neraka. Ini ciri orang munafik, merasa paling benar. Kalau merasa benar harus merasa benar, tapi kalau sudah merasa paling benar, ini ciri orang munafik. Makanya di ayat 11 disebut, ketika dikatakan pada mereka la tufsidu fil ardi, jangan merusak di muka bumi.
makna fasadan, merusak di muka bumi ini maknanya adalah maksiat atau kufur. Kamu jangan maksiat kepada Allah, jangan kufur kepada Allah. Karena orang itu kalau melakukan maksiat, ya, menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, itu hakikatnya merusak di bumi. Dan kalau orang itu melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu hakikatnya mengadakan perbaikan di bumi. Maka la tufsidu fil ardi, jangan kamu maksiat, jangan kamu kufur, sebagaimana disebut di Ibnu Katsir seperti itu. Qalu, mereka malah berkata, innama nahnu muslihun. Oh, kami mah ini taat atuh. Jadi nggak mau dinasehati. Susah. Tuh, itu ciri orang munafik. Mudah-mudahan tidak ada di kita. Lalu kemudian ayat ke-12 dinyatakan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sudah jelas mereka itu orang yang melakukan maksiat, kemunafikan, kekafiran, itu jelas salah. Tapi mereka ya tersadar itu gitu. Tidak sadar itu teh salah. Tersadar itu teh maksiat. Itu ciri yang pertama begitu. Nah, makanya karena mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati, sehingga kita diberikan keterangan-keterangan dohirnya. Kalau seseorang melakukan amalan seperti itu seperti orang munafik. Diungkaplah pernyataan Imam Hasan al-Basri rahimahullah, dikutip oleh Ibnu Katsir, fa inna minal fasadi fil ardi ittikhadul mu'minina al-kafirina awliya. Salah satu ciri nifak amali, amal orang munafik, mereka akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali dan meninggalkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Jadi wali itu bisa berarti dia itu temannya teman curhat. Mata Pak Bu, tidak boleh bagi kaum muslimin punya teman curhat ke orang kafir. Curhatnya mah silahkan curhat, dah kita makan sama-sama punya masalah. Jadi sebenarnya manusia itu ketika hidup di bumi ini tidak ada yang tidak bermasalah. Tidak ada yang baik-baik saja lah. Ini kan semuanya wajah-wajah punya masalah unggul ya. Jadi sok curhat atulah gitu. Hanya catatan, curhat mah bukan pengumuman. Ieu mah ka tatangga nepi tatangga 10 jajar ka ditu apal, ka dieu apal, RT apal, teh mah lain curhat atuh pengumuman. Pilih Rasul sallallahu alaihi wasallam pun punya teman curhat namanya Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu anhu. Tidak sayembara sasahan. Hudzaifah ibnul Yaman itu karenanya diberi gelar suhibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penyimpan rahasia Nabi. Nah, maka kalau curhat jangan ke orang kafir, itu namanya menjadikan mereka wali. Atau wali juga diartikan teman dekat, sahabat, tempat curhat. Juga diartikan pemimpin, apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin, sebagai sahabat juga jangan, curhat juga jangan, apalagi pemimpin. Makanya dikutip Quran surah Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, orang kafir itu sebahagian mereka wali sebahagian yang lain. Itu saling melindungi orang kafir. Makanya jangan kita angkat sebagai pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Juga dikutip Quran surah An-Nisa 144. Jangan mengangkat orang kafir sebagai mukmin, meninggalkan orang muslim. Nah, kalaulah ada saya muslim, saya muslimah, dan saya mendukung si Anu jadi pemimpin, padahal si Anu teh jelas kafir, teh nifakul amal itu teh jelas-jelas itu. Yang nggak bisa memang kita sebut eta munafik kan. Oh, kita nifakul amal itu amal orang munafik teh siga gitu ya. Nah, ini yang dibahas dohir-dohirnya gitu. Kan batin nama lah, wallahu a'lam. Di ayat ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, kemudian Allah mengatakan pada mereka, berimanlah kalian sebagaimana beriman orang-orang. Orang-orang yang mana yang beriman kepada, diterangkan di Al-Baqarah yang awal itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir. So, kalian berimanlah sebagaimana orang-orang beriman, orang-orang takwa beriman. Sing bener imana, jangan hanya sebatas di lisan. Ngomong nawe gitu kan gitu, tapi amalna siga gitu, hatinya kufur. Beriman sebagaimana imannya orang-orang. Qalu,
Mereka jawabnya begini, anu minu kama amana sufaha, apa kami mesti beriman sebagaimana berimannya sufaha? Safih itu orang bodoh, orang tolol, cacat otaknya. Yang dimaksud di sini di Ibnu Katsir disebutkan ya'nuna la'anahumallahu ashaba Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maksud adalah sahabat Nabi. Apa kami mesti beriman sebagaimana berimannya para sahabat-sahabat Nabi itu? Tah, ieu munafiknya. Makanya di sini diungkap la'anahumullah, semoga Allah melaknatnya. Ini menjadi dalil ciri ini, orang munafik itu biasanya suka menjelek-jelekan orang Islam. Disebutlah gelarnya Islam garis keras, Islam radikal, Islam Islam apa gitu ya. Nggak suka kepada orang Islam itu. Bahkan mereka cenderung mencemooh, menjelek-jelekan, teresep mereka Islam. Padahal Muslim ngaku nama. Padahal muslimah. Nah, ini ciri orang munafik. Tapi nggak tahu kepada orang Islam itu nggak suka. Kalau ada kelompok-kelompok Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu disindir habis-habisan. Nusok ngaji we disindiran. Lu tengku naon tersek gitu itu nifakul amali. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah kembalikan, Allah balikan, Allah balas. Mereka itu justru orang yang tolol itu. Tapi karena kebodohan mereka tidak tahu. Jadi oleh Allah dibalas, dikembalikan, dibalas ya. Lalu kemudian ayat 14, ciri nifakul amal ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bergabung dengan orang Islam, ya mereka mengatakan ya kami beriman. Mun salat ikut salat. Kalau zakat zakat. Bahkan haji sebagaimana dohirnya kaum muslimin itu. Kenapa sih mereka punya siasat seperti itu? Liyastarikuhum fima asobu min khairin wa magnam, ya agar mereka kebagian harta dunia, supaya mereka itu kalau kaum muslimin ini berkuasa ya menang jabatan-jabatan waema. Kalau misalnya berperang, kaum muslimin ini menang gonimah waemah. Ya bisa menikahi muslimah. Jadi mereka itu backgroundnya itu dunia, kepentingannya dunia munafik itu. Mereka masuk Islam itu hanya main-main saja. Itu. Tapi kalau Islam sudah lemah, Islam kalah, mau ngadukungna jelas-jelas, leuwih nyirikeun deui. Tapi kalau sedang menang ya seselumputan memakai topeng. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jika mereka pergi menemui kepada setan-setan mereka, ini disebutkan setan merupakan sifat. Kan setan itu bukan makhluk khusus, dia merupakan sifat dari akar kata syatona, artinya yang menjauhkan, jauh dari aturan-aturan Islam, menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, itu setan. Makanya dalam Quran setiap nabi itu punya musuh. Min sayatinil jinni wal insi, dari setan jin dan juga setan manusia. Setan ini bisa melekat pada manusia, bisa pada jin. Di Quran surah An-Nas juga ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas gitu. Jadi kalaulah kita ini menjauhkan orang lain atau kita sendiri jauh sengaja dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya, orang teh si setan teh setan bungkelekan, setan yang jelasnya. Mereka bertemu dengan setan-setan mereka, ini diungkap di Ibnu Katsir, yakni sadatahum wa kubara'ahum wa ru'asa'ahum min ahbaril yahudi wa ru'asa'il musyrikin wal munafikin. Ternyata orang munafik itu kalau bertemu dengan setan mereka, maksudnya adalah para pendeta-pendeta Yahudi, para tokoh-tokoh kafir, musyrik, dan juga orang-orang munafik lagi, tokoh-tokoh munafik. Berarti mereka mah orang kafir ngahiji, Pak. Untuk memerangi Islam, untuk menghancurkan Islam, ngahiji tokoh-tokoh nama. Maka di sini diungkap orang munafik itu kan mencari-cari celah kaum muslimin, kerapat naon, siasatnya seperti apa, kelemahan mereka di mana. Dibawalah kabar itu, dirapatkan dengan setan-setan mereka. Ini tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh musyrik, yang kafirnya kafir harbi ini ya, yang mencemooh, menjejeleh dan juga ingin menghancurkan Islam. Juga tokoh-tokoh munafik lagi ngariung rapat musyawarah bagaimana agar kaum muslimin ini terpecah belah, tidak kuat
ya, kekuatannya itu lemah. Inna ma'akum, kami besertamu. Karena kalau tokoh-tokoh munafiknya, ini kan dari kalangan Yahudi di Madinah itu ya, saya terangkan kemarin. Itu mereka tahu karena sebagai pemimpinnya, mereka sebut, kamu masuk Islam di waktu pagi, silahkan bareng jeung kaum muslimin. Tapi sore, malam, kamu kesini. Orang rapat dengan orang gitu. Tapi orang-orang yang lain, Yahudi-Yahudi yang lain, orang-orang kafir yang lain kan nggak tahu juga program itu, sehingga mereka menyebut, kamu kan muslim, kan nyebut syahadat tadi itu cenah, nah gabung di dia, inna ma'akum, kami ini justru bagian kalian, kami hanya penyusup gitu. Innama nahnu mustahziun, kami hanya mempermainkan kaum muslimin saja. Jadi kita itu dipermainkan dengan sikap dohir mereka. Karena dikembalikan lagi oleh Allah. Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas ya permainan mereka itu, olok-olok mereka itu dengan cara wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dengan cara Allah dibiarkan tersesat. Oleh Allah tidak diberikan petunjuk. Sudah kenwe antapkeun we lah. Dikutip juga Quran surah Ali Imran ayat 178. La yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka, mengira kami ini memberi tenggang waktu kepada mereka itu baik bagi mereka. Kami bukan memberi kebaikan kepada orang-orang kafir, orang munafik masih tetap hidup, enggak. Innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabun muhin. Kami memberi tenggang waktu kepada mereka hidup di dunia itu agar bertambah dosa mereka, nanti mereka disiksa di neraka. Jadi gitu. Oleh Allah dikembalikan. Nah, ini terkadang orang memahami Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas tipu daya mereka, atau berarti Allah teh membuat tipu daya. Sama seperti di Ali Imran ayat berapa ya? Puluhan ke sini. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini tentang penyaliban seseorang yang diserupakan dengan Isa alaihi salam. Itu kan mereka membuat makar, membuat makarnya itu dengan cara sekelompok Yahudi. Iya lakona iya yang kayak matak di akhir zaman, sekelompok Yahudi itu memberikan kabar hoax kepada seorang raja kafir bahwasanya di sana ada seorang laki-laki pemecah belah umat. Aduh, ayatnya saya lupa itu di Ali Imran. Bahkan dia pun sebagai anak pezina. Wah, gitu ya dipapanas raja sampai raja marah, akhirnya Yesus kena tewak. Tangkap sajalah laki-laki itu, orang itu maksudnya Isa bin Maryam alaihissalam. Nanti salib saja, hinakan saja. Nah, dicarilah oleh prajurit itu. Kemudian kan Nabi Isa alaihissalam itu sudah dicari-cari itu kan bersembunyi di satu rumah itu. Nah, maka ketemu. Asal rumah ketemu itu kemudian dikepung. Dikepung kemudian dinyatakan sesungguhnya Allah itu inni mutawafika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru itu. Kami bukan mewafatkan, menidurkanmu, kemudian diangkat. Maka Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat, diangkat itu ke atas. Kemudian di orang-orang di rumah itu ada beberapa orang yang oleh Allah serupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Nu ditewak teh si eta. Itu ditangkap, dianggapnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian dihinakan. Nah, di kepalanya ini memakai duri, tak tumbuhan duri, kemudian disalib. Karunya tuh nyata jalma saha eta teh orang itu. Orang itu mata-mata tak ieu munafikna teh di zaman dulu mah. Di zaman Nabi Isa mah. Jadi ketika Nabi Isa bersembunyi di rumah itu, ini prajurit raja dan sebagian orang Yahudi itu penunjuk jalan teh laki-laki itu. Tuh cenah di ditu rumahna. Dia itu padahal di sana masih teman juga dengan sahabat-sahabat Nabi Isa, disebutnya Hawariyun. Nah, oleh Allah diserupakan wajah teh si eta, si pengkhianat eta gitu, nu disalib teh. Nah, itu makanya diungkap di situ wa makaru wa makarallah. Allah dibalas, mereka membuat makar, buat tipu daya, ya Allah membalas tipu daya mereka. Sebagian orang malah ada yang menafsirkan berarti Allah itu membuat tipu daya tuh, Allah tipu-tipu. Bukan, ngabalas. Nah, ini kalau ada yang memukul bapak dan ibu dipukul nih. Mau membalas atau enggak? Cingrek malas moal apa mau ditenggel bu? Balas moal. Hanya mau wani atau oke deui.
tinggal heula bisa jangkung badag deui ai teh wani mah ulah laporkeun we tapi kebenaran wani urang teh pan gitu wah wani lah ieu mah jeung gelutna oge diteungeul bapak teh balas mah apakah kesimpulannya bapak tukang pukul bukan nu itu dolim ketika kita balas memukul adil namanya makanya bukan berarti berarti Allah ini Allahu yastahzi'u bihim Allah membalas olok-olok mereka Allah mengolok-olok kalau begitu bukan Allah mah adil kalau bapak dipukul ya pukul lagi itu bukan dolim namanya adil nu doliman nu itu saya ambil contoh lain begini ada beberapa orang yang menyebut Islam itu agama perang karena waqatilu fi sabilillah kan itu berperanglah kalian di jalan Allah itu jelas perintahnya fi'il amr cenah. Orang Islam dalam Quran diperintah perang. Islam agama perang. Ngaku-ngaku cenah agama rahmatan lil alamin. Itu di Qurannya jelas diperintah perang. Teu apaleun teu mengkaji ulumul Quran. Ayat perang pertama kali turun, ayat perang beberapa dalam Quran kan. Pertama kali turun di Quran surah Al-Hajj itu menyatakan waqatilu dan diizinkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Siapa yang diizinkan itu? Orang yang diperangi, yang didolimi, yang diusir dari tempat tinggalnya. Jadi Islam mewajibkan perang ketika kaum muslimin diperangi. Kesimpulannya bahkan salah, justru mereka mengambil kesimpulan Islam agama perang. Lain, adil ya mah dari perangan mata perangan weh hayu gitu. Urang ge dawani ya itu ya jangan salah mengambil kesimpulan. Lalu kemudian ayat 16 nah ini ibroh yang diambil 14-15 itu ya matak orang teh kudu arakur kudu ngahiji sebab orang kafir mah di atasnya mereka sepakat seiya sekata bekerja sama berkolaborasi, berkonsolidasi untuk menghancurkan Islam. Maka kita jangan mau diadu domba. Itu tuh ibroh yang diambil ayat 14, ayat 15 itu. Jadi apa ya? Kalau sabda Nabi SAW saya kutip ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hei hamba-hamba Allah. Nah, ini ada huruf nidanya dibuang. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, maksudnya wa kunu ya ibadallah hai hamba Allah. Kalau kalian merasa hamba Allah maka kunu ikhwanan, jadilah kalian itu bersaudara, jangan mau dipecah belah. Sampai Nabi menyatakan wala tajassasu, jangan saling memata-matai, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala tahasadu, jangan saling hasud. Ieu mah di urang aya we nu daek diadu domba gara ieu usad ieu jeung usad ieu, kelompok ieu jeung kelompok ieu, matak saeutik Wahabi, saeutik bid'ah. Selama dalam masalah furu dari dulu juga ikhtilaf sudah ada. Yang jelas kita amalkan sesuatu yang kita yakini benarnya dan argumentatif, jelas dalilna keun we, bukan masalah al-aslu. Saya ambil contoh begini, Pak. Ini karena kalau dulu perang secara fisik, ayeuna zamanna perangnya perang gozul fikri, perang pemikiran. Maka saya ambil contoh sebelum ke ayat 16. Gini, orang-orang munafik itu, orang-orang kafir ingin kita itu terpecah belah, tidak ingin ngahiji. Kalau kaum muslimin kuat, mereka takut. Kumaha cara kita kuat? Kalau kita taat kepada Quran dan Sunnah, mereka takut. Ar-ru'b. Jadi dina hate marana masieun, nanti diterangkan di ayat-ayat berikutnya. Tapi kalau kita menyimpang dari Quran dan Sunnah, kita yang takut, mereka yang berani. Itu nanti digambarkan di Quran surah Ali Imran dengan perang Uhud. Perang Badar meskipun 300 mereka 1000 menang. Nah, tidak gentar kaum muslimin, samina wa ata'na harita. Di perang Uhud kaum muslimin 1000 itu kurang lebih 3000. Di awal mulanya menang, dan Allah berjanji orang Islam kaum muslimin pasti menang mun samina wa ata'na. Tapi maksiat rumat pemanah itu 50 orang di Uhud itu turun karena godimah. Akhirnya kaum muslimin sieun teh lumpatna, Pak. Yang 1000 orang itu lebih 2 kelompok itu nu hiji lompat ke Madinah, nu hiji lompat ke satu bukit bersembunyi di batu besar di atas. Nabi SAW ada di medan juang dikelilingi oleh 12 orang sahabat, ngan saukur 12. Ku Allah alhamdulillah qadarullah selamat itu. Salamun itu hanya 12 orang. Sampai Nabi itu menyeru kepada orang-orang Islam waktu itu yang nula lompatan eta, reka marana kadieu teruskeun perang.
perang belum berakhir, kan ulah lompatan siga kitu, tengah liuk-liuk acan Pak Bu, itu nanti digambarkan di Quran surah Ali Imran. Saking kusieun. Jadi kalau kita tidak samina wa ata'na, tidak taat kepada Quran dan Sunnah, itu kita takut pasti. Maranehanana melak cangkeng Pak. Bu, mau aya rasa kasih, diudah gue terus. Tapi kalau kita samina wa ata'na terjadi di perang Badar, mereka itu sebenarnya takut. Nabi SAW menyebutkan dari hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 hal. 5 hal ini tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumku. Nabi menyebut yang pertama, nusirtu birrumbi masyirata syahrin. Aku diberikan pertolongan. Musuh-musuh Islam, musuh-musuhku itu akan ada rasa takut di hatinya sebelum perang 1 bulan. Maka urang mah kudu kuat, kudu samina wa ata'na. Ini ya sebagai apa ya? Sebagai contohnya gitu. Ghazul Fikri itu di urang gitu, dipecah belah umat itu. Maka urang mah kudu ngahiji we. Kita mah ada ikhwatu iman, saudara seiman, saudara seislam. Saya ambil contoh. Dina salat. Orang-orang kadang terjebak dengan fikih furu'iyah yang berbeda, sehingga terdaik ngahiji salat terdaik di dinya, nah beda. Dari mah aya kunut ieu teh kunut, nya utak-utakan ieu henteu, nu ieu mimiti asadalah ieu takbirna beda dan lain sebagainya. Padahal persamaannya yang begitu banyak, perbedaannya sedikit, tapi kenapa perbedaan yang diangkat ke permukaan? Tah eta kahayangna mah orang-orang munafik teh, supaya yang tergambar oleh kaum muslimin itu bedana, padahal perbedaannya itu hanya sebatas 3%, 10% paling banyak. 90% itu persamaannya. Saya ambil contoh, salat ya, dina salat. Rukunnya itu syarat salat mesti wudu. Sepakat ya Pak Bu? Ada perbedaan pendapat? Meskipun wudu kaifiatnya ada beda, keun wae, tapi wudu itu syarat salat sama bukan? Ketika salat mesti menghadap kiblat, sepakat teu? Tah. Salat mesti diawali takbiratul ihram sama enggak? Meskipun cara takbiratul ihramnya berbeda, tapi takbiratul ihramnya sepakat sama, tapi nu dibahas naonna? Nu beda. Mesti ruku, mesti sujud, mesti tasyahud, bacaannya Al-Fatihah mesti dibaca, betul nggak? Perbedaannya hanya sebatas mendengarkan atau dia nanti baca setelah imam beres baca Al-Fatihah, tapi tetap Al-Fatihah harus dibaca. Al-Fatihah harus didengar. Sama gitu, tapi nu diungkap nu bedana wungkul ya. Nah ini hati-hatinya. Ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Berarti mereka punya petunjuk, punya kesesatan. Nah, pertanyaan, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka itu punya kesesatan, punya petunjuk. Punya petunjuk. Apa petunjuknya? Quran. Rasulullah. Quran kan hidayah. Rasulullah juga hudan, hidayah. Bapak Ibu masih ingat nggak pembahasan hidayah nu kamari? Nu poho deui teh ya. Kalau hidayah dalam arti hidayatul imaniyah, hidayatul taufik, itu hak prerogatif Allah kan? Tapi ada juga hidayah dalam arti al-irsyad wal bayan wat taudih wad dalalah. Hidayah dalam arti penjelasan. Ya. Penjelasan ini bisa diartikan Quran. Makanya di Al-Baqarah di awal-awal dzalikal kitabul la raiba fih hudan. Quran disebut hidayah karena Quran bisa memberikan hidayah dalam arti menerangkan, menjelaskan. Ada Quran, mereka punya hidayah, mereka punya Quran. Orang munafik kan barang dohir rajeng orang Quran apa? Rasulullah sebagai pemberi hidayah dalam arti penyampai, mana yang hak, mana yang batil, ada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Berarti mereka punya petunjuk, tapi lebih cenderung kepada kesesatan. Maka petunjuk itu dikeluarkan, kesesatan diambil. Jadi ciri orang munafik meresep kanu kesesatan dibanding petunjuk. Saya ambil contoh sederhana begini. Bapak Ibu punya uang 5 juta. Seberapa? 5 juta. Kemudian ayam motor HD anyar, harganya 5 juta. Mau dibeli nggak?
Kalau Bapak mau membeli, berarti Bapak lebih suka motor dibanding uang 5 juta. Leres deh? Oh. Bapak punya uang 5 juta, aya nu ngajual motor 5 juta, dibeli moal, dibeli weh. Berarti kita lebih suka, lebih condong kepada motor dibanding uang 5 juta. Makanya kita rela mengeluarkan uang 5 juta ini, sok asal motor kadiekeun. Begitulah orang-orang munafik. Mereka istarau dolalata bil huda, membeli kesesatan dibeli dengan petunjuk. Petunjuk mah betah, resep, tebutuh. Resep karena itu dikeluarkan ini. Yang diambil yang itu. Eta orang munafik. Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Maka Allah membuat sebagai sebuah analogi perdagangan. Maka perdagangan seperti itu, tijarah seperti itu, tidak akan pernah beruntung. Pasti rugi, pasti celaka. Mereka tidaklah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang munafik lebih suka kepada kekufuran dibanding keimanan. Ya jelas atau hatena kufur. Lalu ayat ke-17-18 Allah membuat perumpamaan. Masaluhum kamasalil ladzi stauqada naro. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan, aduh keras kedap. Sing sireumeun wa gue. Kuatan apa betul tuh sing sireumeun. Kesemutan enggak tuh kaki itu, Pak, Bu? Kadang-kadang ya, nya teu naon lah. Nah, ganti posisi aja lah. Tapi situ iki sing sireuman. Mataluhum kamathalil ladzi stauqada naro. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Umpamanya ini, orang munafik itu yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, ketika api itu sudah nyala menerangi sekitarnya. Tadinya kan kalau gelap nggak tahu, ini di sini ada apa, sini ada apa. Dinyalakan saja api. Ada cahaya, oh jadi tahu, oh iya jurang di dia, di sini ada batu, ini ada si fulan, jadi tahu tuh. Ketika menerangi sekitarnya, dhahaballahu binurihim. Oleh Allah dihilangkan cahaya itu, atau jadi gelap lagi, jadi nggak tahu lagi gimana. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli bisu buta, mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran, kepada hidayah. Ini maksudnya ibroh yang bisa diambil di sini. Orang munafik itu pasti fasik. Jadi maksudnya perumpamaannya ini begini. Ini gelap, Pak. Ini poekku. Sini gelap. Bapak tidak tahu saya di sini ada proyeknya gelap. Saya nggak tahu siapa aja yang hadir, dah gelap. Kemudian dinyalakanlah lampu, truk. Cahayanya itu kan bray ngegebray. Oh, jadi Bapak dan Ibu tahu. Oh, saya yang duduk di sini. Saya juga jadi tahu bahwasanya oh Bapak ini duduk di sini, di sini, di sini. Ada Ibu di sana. Jadi tahu kan karena ada cahaya. Tapi setelah itu gelap lagi. Maksudnya orang munafik itu pasti fasik. Naon ari fasik teh? Fasik nanti diterangkan di Al-Baqarahnya di ayat ke-27. Fasiknya itu. Karena kan ini Allah buat perumpamaan. Orang munafik maka singgung. Nyeun perumpamaan. Masa firman Allah membuat perumpamaan nyamuk, laba-laba, jual beli, naon cenah eta teh. Makanya nanti di sini orang fasik itu di ayat 27 diterangkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya, orang yang memang dia itu melanggar janji Allah setelah teguhnya janji itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardi. Mereka memutus sesuatu yang mesti disambungkan dan mereka berbuat maksiat di muka bumi. Fasik itu di Ibnu Katsir disebut maknanya khuruj, keluar. Maksudnya keluar dari aturan Islam. Tapi dia sendiri tahu mana yang benar, mana yang salah. Eta fasik, Pak, Bu. Makanya kalau kita tahu bahwa berbohong itu dosa, terus orang ngabohong, tak fasik teh. Ambil contoh sederhana begini, orang fasik teh ya. Bapak Ibu kan sok jalan-jalan karena motor, karena mobil. Itu kan kalau di perempatan jalan, pertigaan itu ada rambu lalu lintas ya. Ada lampunya tilunya. Ada lampu merah, kuning,
hijau. Bapak Ibu tahu nggak kalau lampu merah itu maksudnya naon? Berhenti. Kalau kuning? Hah? Hati-hati, siap-siap, bolehlah. Kalau hijau? Kalau ada orang sedang mengendara motor atau mobil, truk lampu berem, hayoh kene maju, tah eta nu fasik teh. Sementara dia tahu kalau lampu merah itu harus. Makanya orang yang suka melanggar lalu lintas, padahal muslim teh fasik teh. Nyari make contoh geusnya hejo teu jalan-jalan fasik oge sarua eta teh. Sing horeng mogoknya tuh beda deui masalahna. Siapa yang tidak tahu kalau membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di kali, disusukan, di sungai itu salah? Siapa yang nggak tahu? Arah apa? Tapi kalau ada orang Islam nyapa teh na KTP nawe Pak gitu kan. Sampah teh karungan, keresekan. Lung we kasusukan teh, tah eta jelema fasik teh kitu. Koruptor nama lain dari bangsat ya. bangsat pejabat bangsat ya sama wae pada bangsat koruptor itu lagi gaya-gaya teuing itu da sama-sama dibui kalau ketewak benar terbukti. Siapa yang tidak tahu itu kalau orang Islam, siapa yang tidak tahu bahwasanya korupsi itu salah. Tapi nah angerkeun teh eta nu fasik teh. Nah, orang munafik itu fasik, Pak. Jadi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, sengaja saja salah. Nah itu maksudnya. Jadi ketika mereka menyalakan api, dianalogikan begitu, kemudian ada cahaya, mereka jadi tahu, tak tahu. Mereka tahu mana yang hak, mana yang batil. Munafik teh matak sholat oge gitu, matak baca Quran oge tahu. Tapi mereka lebih memilih kesesatan, fasik. Munafik mah pasti fasik. Kalau ada orang fasik, sebagaimana contoh-contoh tadi yang sederhana, itu ciri nifakul amali. Apal maca Quran teh wajib, Pak, Bu? Wajib. Lamun aya orang Islam mutaradaik maca Quran, fasik teh nifakul amal. Ngaji apal, salat apal, tapi orang Islam tara salat, ta fasik tuh nifakul amal. Begitu ya, dianalogikannya begitu. Mereka tuli bisu buta bukan berarti fisiknya, sehingga di Ibnu Katsir dikutip Quran surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan berarti yang buta itu matanya, tapi yang buta itu hatinya yang ada dalam dada. Mereka itu tuli dalam arti tidak mau mendengarkan kebenaran atau hidayah itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Lalu mereka bisu, perkataannya tidak ada yang bermanfaat karena terus menerus mengajejeleh kaum muslimin. Dan umyun, mereka buta, mereka tidak mau melihat sesuatu hal yang benar sebagai benar. Fahum la yarji'un, ya sudah, mereka tidak akan kembali kepada kebenaran, kepada hidayah, dan Allah di khotam. Lalu kemudian ayat berikutnya, kita ada waktu 5 menit ya, 19-20, au kasoyibim minas sama, atau orang munafik itu diperumpamakan, ayat tadi mas seperti menyalakan api, ini mah diumpamakan seperti soyibim minas sama, hujan lebat. Jadi munafik teh siga hujan deras lebat ya. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barkun. Hujan lebat itu ke rumah hujan gede, dhulumat gelap, ra'dun ada guludung, muncul orang mar'udun teh gemuruh ya. Wa barkun ada kilat. Sampai sini aja dulu Pak Bu. Allah menganalogikan orang munafik ini dengan hujan lebat di waktu malam. Tikeur malam hujan gede Pak, guguludugan. Petir nyambar kali itu ka dieu. Kesannya bagaimana Pak? Apa yang dirasakan? Takut. Eta Pak, kata kuncinya itu. Takut. Ini ibrah yang kita ambil sedikit saja dari sini. Orang munafik itu hatena pinuh kasieun. Diumpamakan dengan hujan lebat di waktu malam, guludug, dordar gelap. Takut. Orang munafik itu hatinya begitu. Mereka sieun sebenarnya mah, takut. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim, karena itu mereka menutup telinga-telinga mereka ini oleh asobi, jari-jari mereka. Kieu tah sieun guludug.
minas sawaiki hadarul maut, ya, karena adanya petir, karena takut mati. Ari bapak sareng ibu sieun maut teh? Sieun ya? Ari ibu sieun maut teh, Bu? Bisi salah cenah, mending kana tong dijawab. Gitu. Ya, kalau memang kita takut mati, siga kitu oge orang munafik. Hatinya selalu takut. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah menguasai orang-orang kafir, termasuk orang munafik dan munafik kafir. Kita teruskan dulu. Yakadul barqu yakhtafu absarohum. Hampir saja al barqu kilat, maksud kilat di sini di Ibnu Katsir Quran. Hampir saja kilat itu menyambar absarohum, penglihatan mereka. Maksudnya Quran hampir menelanjangi mereka, mengungkap, membuka aib dan topeng mereka. Jadi orang munafik teh ketika turun wahyu kepada Rasulullah SAW semacam ini di Al-Baqarah ayat-ayat ini, hatana teh sieun, aduh sieun kapanggih urang teh munafik, sieun kapanggih urang teh munafik, karena mereka tahu Allah Maha tahu. Sieun pisan. Sieun disebut namanya, si fulan, nggak mustahil, tapi qadarullah tidak. Dan memang itu terbaik, tidak. Agar kita bisa mengetahui nanti bukan nama seseorang yang pasti wafat, tapi sifatnya yang terus-menerus bisa hidup. Nah, kita diberikan clue-nya teh nifakul amali, sifat-sifatnya, amal-amalnya, bukan ditunjuk orangnya. Kalau ditunjuk orangnya itu kan kalau sudah mati di beres. Tapi kalau sifatnya bisa hidup sampai kapanpun. Firaun mah geus maot, Pak Bu, tapi sifat kafiraunanana dolimna, tamakna bisa aya, maka nggak disebut. Tapi mereka takut. Kullama adaa lahum masyaufi wa idza adlama alaihim qamu daya. Rasa takut mereka itu kalau ada cahaya mereka jalan, kalau gelap cicing ada poek. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalaulah Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan pendengaran dan juga penglihatan mereka. Secara nyata Allah mampu saja mereka dibutakan asli buta, ditulikan asli tuli. Kalau Allah mau, kenapa tidak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah atas segala sesuatunya berkuasa. Bahkan kalau Allah mau memberikan hidayah kepada orang munafik itu, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir itu Allah berkuasa atas segala-galanya. Kalaulah Allah mau, maka kita dicabutlah hidayah imaniyah dari kita. Kenapa tidak? Allah Maha Kuasa. Masa Allah tidak mampu? Mampu. Makanya kita terus memohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lain. Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ibrah yang diambil 1920, orang munafik itu yaitu penuh dengan rasa takut. Begitupun orang kafir, takut kepada kaum muslimin. Nu mana? Nu taat. Yang taatnya yang bagaimana? Yang suka ngaji, karena yang ngaji tahu apa maksud kalamullah, apa maksud hadis Nabi. Mereka takut. Makanya saya baca dalam sejarah-sejarah dulu orang Islam enggak dilarang dulu zaman kolonialisme untuk ngaji tuh. Pak. Maca Quran ratusan kali, ribuan kali itu dilarang. Tapi kalau ada yang berani menerjemah, apalagi lebih jauh dari itu, menafsir, ditewak tak kiaina. Sieunnya orang kafir ya. Itu strateginya kolonialisme kan begitu. Nasoro Kristen itu kan dulu begitu. Kalaulah Quran dikaji, hadis Nabi dikaji, sanu ngajarkeun anak tewak. Sebatas dibaca, pek wae. Karena mereka takut kepada orang Islam yang taat. Kalau hanya sebatas dibaca, tidak mengerti isinya, rek taat kanu naonna. Makanya terjadilah kriminalisasi ulama. Teu aneh Pak Bu. Dulu mah lebih edan lagi, orang-orang Bani Israel bukan kriminalisasi ulama, kriminalisasi Nabi. Nabi diudang nepi ka dibunuh. Memang begitulah sifat mereka.
kita lemah, wah ramean gitu, dihabak orang teh, orang kur maju naik, pakai topeng, ini bahaya. Makanya kaum muslimin sebagai ikhwatu iman wa kunu ibadallahi ikhwana. Hei hamba Allah, jadilah kalian itu bersaudara, jangan mau dipecah belah, jangan gampang diadu domba. Kalaulah membahas perbedaan, bahas persamaannya, banyak itu. Di kita di Indonesia mayoritas muslim, tapi jangan lupakan itu yang minoritas. Ada orang-orang kafir ahli kitab, ada orang kafir musyrik, itu yang minoritas, jangan dilupakan, jangan disepelekan. Oke, toleransi nggak apa-apa. Kalaulah yang minoritas saja jangan dilupakan, komodein mayoritas itu. Jadi jangan sampai terbalik. Itu cenah yang minoritas perhatikan, anu mayoritas diperhatikan. Nah itu masalah mati balik. Saya ambil contoh analogi terakhir sebelum saya tutup, gini Pak Abu. Memakmurkan masjid itu harus dari jamaah dan kembali pada jamaah. Tapi sebahagian pengurus masjid itu lebih mengurusi jamaah yang belum ke masjid atau yang ada di luar masjid, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang belum ke masjid, agar mereka tertarik hatinya mau ke masjid. Hemat saya begini, dari jamaah untuk jamaah, jamaah yang mana? Nu iya heula. Jelas-jelas infak sedekahna dari kita, kembalikan ke kita dulu. Jangan sampai kita ini jadi sapi perah, jamaah teh hayo we diambilan gitu. Tapi belum merasakan manfaat masjidnya, belum merasakan manfaat kajiannya. Yang mesti diperhatikan oleh panitia atau DKM terutama adalah nu sok kamarasi heula. Bukan nu tara ka masjid, kan itu ada cantang tudai ka masjid. Ini yang sudah ada di masjid rangkul agar tetap mau di masjid, agar betah. Nah terkadang kalau pikir orang gitu, perhatikan yang ini, perhatikan yang ini, perhatikan yang ini, berikan bantuan kepada yang ini. Hati-hati, buah jamaah masjid orang oge anu kakurangan. Bisa jadi jamaah masjid kita juga ada yang butuh bantuan, ngantu ngomong era. Nah itu harus diperhatikan. Di intern dulu, dalam dulu, perkuat dari dalam. Nah, itu ikhwati iman rahimakumullah, sampai ayat ke-20 dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Sebelum saya tutup, saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, jika ada pertanyaan berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 20. Ayat Pak, Bu? Tak ada? Hah? Iya. Oh iya, munafik dan fasik tadi. Jadi tadi saya bilang bahwa orang munafik itu pasti fasik. Kalau orang mukmin ya, orang beriman itu bisa fasik bisa enggak. Maka tadi saya ambil contoh begitu. Arti fasik itu artinya khuruj. Al-khuruj, khorij. Fasik itu artinya keluar. Maksud keluar itu adalah keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Dia menyimpang. Itu namanya fasik. Tapi penyimpangan itu dia sendiri tahu itu teh menyimpang. Tak itu fasik mah. Maka nanti itu penjelasannya ada di Al-Baqarah 27. Orang yang mengingkari janji sementara dia tahu menempati janji itu harus, tak itu fasik. Maka tadi saya ambil contoh-contoh seperti buang sampah ke sungai, seperti rambu lalu lintas, itu fasik. Orang munafik pasti fasik. Munafik itu kan orang yang mendokhirkan keislaman dengan anggota badan, menyembunyikan kekufuran dengan hatinya. Orang munafik itu kan orang kafir pasti. Nah, kalau orang kafirnya sendiri itu mah bisa jadi itu fasik dan memang teapaleun. Tapi kalau orang munafik karena bergumul dengan kaum muslimin, dia tahu. Dia tahu Quran teh kalamullah, ini teh Rasulullah, yang benar yang salah mana dia tahu. Tapi mereka sengaja untuk tidak mengikuti yang benar itu. Makanya orang munafik mah pasti fasik.
Begitu, Pak. Tapi kalau orang muslim bisa fasik, bisa tidak. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada lagi Pak. Hari konsumsi terus dibagikan mah langsung celabak we kayak deui nanya mah cenah gitu. Ibu-ibu mungkin? Oh iya ada, ya Pak, mangga. Apa Pak? Oh iya. Ini berlaku kan sejak dulu, sekarang pun yang akan datang. Nah kalau dulu zaman Nabi, kan Nabi diberitahu oleh Allah ya, siapa yang Nabi, siapa yang tidak. Nah kalau sekarang kan sulit ya. Kita juga tadi Ustaz hanya boleh mengatakan faktu amal gitu kan, hanya boleh mengatakan oh ini ciri-ciri atau mengerjakan amalan munafik, tentu munafik yang sebenarnya. Tapi dalam konteks perjuangan sekarang kita merasakan kan tadi Ustaz juga menyampaikan ada kriminalisasi ulama dan sebagainya. Cuma kita kan tidak boleh menuduh gitu kan. Nah saat ini di tengah kepemimpinan umat yang masih berpasir seperti ini, bagaimana umat bisa bersatu gitu dalam menilai situasi kondisi saat ini. Kan kalau masing-masing mengambil kesimpulan kan bisa satu juga. Masing-masing apa Pak? Kalau masing-masing mengambil kesimpulan tentang situasi, tapi malah di antara kita juga jadi kebenturan. Gitu. Iya. Ya. Terima kasih. Jadi bagaimana ini cara menyatukan umat gitu ya? Ya, pandangan saya. Hese itu pertanyaannya. Kemarin ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Di An-Nisa 49 juga ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat pada Allah, pada Rasul dan pemimpin kalian yang taat pada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian ada permasalahan, perdiskusian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul tanpa menyebut pemimpin lagi. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Makanya kita taat pada pemimpin itu yang taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi sebetulnya untuk menyatukan umat Islam sedunia itu sudah jelas dalam Quran dan hadisnya, rujuk ilal Quran wa sunnah. Di hadis Nabi riwayat Imam Malik, dalam Muwatta Imam Hakim, dalam Mustadrak, sabda Nabi SAW, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara, mata masaktum bihima falan tadilu abadan, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata Nabi SAW, Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau berbicara dalil, nas, maka kaum muslimin ini bersatu dalam pengertian rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Jadi sebenarnya setiap muslim yang mengembalikan segala sesuatunya pada Quran dan sunnah eta teh ngahiji itu teh satu. Jadi kita tidak melihat kelompok-kelompok golongan-golongannya. Ini udah terakhirnya. Nah, kalau terakhir nih sekatanan lagi saya mau menerangkan. Di sabda Nabi SAW begini, iftaraqatin nasoro iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi itu akan terpecah belah jadi 71 golongan. Waftaraqatin nasoro ala snai wa sab'ina firqatan. Kristen akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku ini terus menerus berpisah, kata Nabi SAW, bercerai-berai sampai 73 golongan. Lebih parah berarti dibandingkan Yahudi dan Kristen. 7 hiji, 72 umat Muhammad SAW ini 7 tilu lebih parah. Kenapa ya lebih parah? Karena Quran Sunnah ada di kalangan mereka, tapi mereka tafaruknya pokoknya lebih parah. Quran Sunnah tidak dipakai di Yahudi dan Nasrani, itulah maksudnya. Nabi kemudian menyatakan semuanya ke neraka kecuali satu. Qalu, para sahabat nanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah?
Kemudian Nabi jawab, Nabi tidak menyebut organisasi, Nabi tidak menyebut warna kulit, Nabi tidak menyebut secara geografi, tapi Nabi bersabda, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Sunnah Nabi SAW dan sunnah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum semuanya rujung ilal Qur'ani wa sunnah. Jadi sebenarnya setiap kaum muslimin apapun ormasnya, dimanapun mereka tinggal, di belahan dunia manapun mereka, kalau mereka mengembalikan segala sesuatunya pada Quran dan sunnah Nabi, kita teh golongan anu hiji itu ya, yang pasti masuk surga. Di sini saya mau menerangkan bahwa terpecah belahnya dan untuk disatukan seperti apa, saya langsung ke inti secara nas. Kalaulah berpegang teguh pada Quran dan sunnah, hakikatnya tidak pecah belah. Hakikatnya tidak pecah belah. Hakikatnya adalah satu dan juga bersatu. Ya cenah sanesna eta maksudna mah ieu ngahijikeun umat bagaimana? Kalau pertanyaannya dari segmen yang lain, saya jawab intina mah tong eureun ngaji. Karena kalau sudah berhenti ngaji maka sudah gampang diadu domba gitu ya. Jadi ayeuna mah kieu, jangan terlalu banyak membahas perbedaan-perbedaan. Dalam arti perbedaan dibahas, persamaan henteu entong teh. Bahas oge persamaannya. Ayeuna mah kieu, hemat saya nih. Jangan terlalu banyak menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan. Zaman kiwari Pak, dengan Ghazul Fikri ini bukan terus-terusnya begini pendapat saya, enggak, menyikapi kondisi zaman sekarang karena orang-orang munafik men-setting itu ya agar kita pecah belah ngarahi. Jangan terlalu banyak membahas perbedaan, perbanyaklah membahas tentang sunnah-sunnah, ngaji eta, karena kalau umat sudah tahu mana yang sunnah, dia bisa membedakan mana yang bid'ah. Namanya nyebut bid'ah teh sensitif. Di anu segala temen yang segala bid'ah. Sudah, itu Ghazul Fikri ini. Maka kita menyusun metodologi dakwah keun heupeula lah ngabahas bid'ah. Bahas sunnah nawe. Karena kalau umat sudah tahu apa itu sunnah, otomatis umat akan tahu mana itu bid'ah. Jadi untuk menyatukannya tadi Pak Dokter, rujuk ilal Qur'ani wa sunnah, satu, hakikatnya satu, tidak bercerai-berai. Kedua, kalau pertanyaan ini maksudnya yang lain, jawaban saya, jangan berhenti ngaji, mesti terus mengkaji, tapi metodologi dakwah mesti diperhatikan. Keur usum naon sih ayeuna ieu panyakit nu dilontarkeun ku orang munafik jeung orang kafir teh, kita jangan terbawa arus. Eta teh hese eta teh. Tapi insyaallah da urang mah ahli pengajian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayahnya, maghfirah, rahmat, tetap ada dalam syiratal mustaqim. Gitu. Cekap. Gitu. Alhamdulillah, Bapak-Bapak, sepertinya sudah sangat jelas sekali pembahasan kita tentang surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 20. Insyaallah di bulan depan kita akan lanjutkan kembali. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama cepat sehat masih sekarang biasa kok ketembak gitu iya debat